Pada episode sebelumnya, Raka dan Geni melemparkan pocong Duloh ke atas bak kereta batu bara. Hal itu Raka lakukan karena ia tidak mau lagi berurusan dengan Duloh. Kereta itu melintasi desa demi desa dan tepat jam 8 malam, ada 5 orang yang muncul dari semak-semak. Mereka melompat dan bergelantungan pada bak kereta. Dan dengan mudah mereka berhasil naik ke atas bak tersebut. Kelima lelaki itu berpakaian lusuh dan penuh dengan noda hitam. Mereka semua mengenakan sarung tangan butut sambil membawa peralatan tambang seperti palu dan linggis. Kelima orang itu berada di bak terakhir. Mereka bersiap membajak kereta barang. Kemudian, 3 orang dari mereka turun dari bak dan berdiri tepat di atas sambungan kereta. Jika besi yang menyambungkan rangkaian bak itu berhasil dilepas, maka bak belakang akan terpisah dengan kereta. Sayangnya, mereka kesulitan melepas pengait besi karena laju kereta yang berayun-ayun dan tidak stabil. "Selipkan linggisnya," kata Sujoni pada anak buahnya. Dengan susah payah, kedua anak buahnya berhasil menyelipkan linggis pada sela-sela sambungan kereta. Sementara Sujoni berhasil melepaskan 2 rantai yang dicangkolkan pada rangkaian bak kereta. "Cungkil," suruh Sujoni pada 2 anak buahnya. Lalu, kedua anak buah Sujoni mengeluarkan seluruh tenaganya untuk mencungkil sambungan kereta. Namun tidak berhasil. Maklum, ini baru pertama kalinya mereka membajak kereta dan tidak tahu bagaimana cara melepaskan sambungan kereta. "Susah, bos," ucap 2 anak buahnya. "Aang, lemparkan palu," kata Sujoni sambil mendongak ke atas. Palu pun dilemparkan ke arah Sujoni dan dengan sigap ia berhasil menangkapnya. Lalu Sujoni sekuat tenaga menghantamkan palu tersebut pada linggis, tapi tetap tidak berhasil. Memang bukan seperti itu cara melepas rangkaian kereta. Keringat membasahi wajah Sujoni. Dengan sekuat tenaga, ia terus menghantamkan palunya. Tak lama kemudian, ia pun kelelahan. Napasnya ngos-ngosan, sementara kereta terus melaju dengan pelan. Lalu Sujoni meraba sekelilingnya dan dia menemukan sebuah tuas panjang. Tak salah lagi, tuas itu pasti untuk membuka sambungan kereta. "Ayo bantu aku," kata Sujoni sambil berusaha mencabut tuas tersebut. 2 anak buahnya langsung membantu Sujoni. Mereka bertiga mengeluarkan sisa tenaga yang ada. Dan akhirnya sambungan kereta itu berhasil dilepas. Mereka bertiga bersorak gembira lalu melompat dari kereta. Sementara itu, bak kereta yang terlepas perlahan berhenti di tengah-tengah rel. "Kita berhasil, bos," sorak kedua anak buahnya yang sedang berdiri di atas bak kereta batu bara. Sujoni pun naik ke atas bak kereta. Senyumnya seketika pudar saat melihat sosok tubuh manusia yang terbungkus dengan kain putih. Sujoni terheran-heran. "Siapa yang buang mayat di atas bak kereta?" tanya Sujoni dalam hatinya. Perlahan, dia dan anak buahnya mendekat pada sosok yang terbungkus kain putih itu. "Apa dia masih hidup?" tanya salah satu anak buahnya. "Kau lihat saja, ada keris yang tertancap di tubuhnya. Pasti dia sudah mati," kata Sujoni sambil menunjuk sebuah keris. Namun, karena penasaran, salah satu anak buahnya Sujoni memeriksa tubuh tersebut. Terdengarlah detak jantung di dada kirinya. "Dia masih hidup, bos," kata anak buahnya Sujoni. Belum ada yang menyadari kalau yang mereka temukan itu adalah pocong Duloh. Segera Sujoni mendekatkan telinganya pada dada kiri Duloh. Ternyata apa yang dikatakan anak buahnya itu memang benar. Masih ada detak jantung di dada kirinya Duloh. Bos, kau pernah dengar tentang mitos pocong Duloh dari hutan Gantarawang?" tanya anak buahnya Sujoni. "Iya, tentu. Mitos itu kan sangat terkenal," ucap Sujoni. "Jangan-jangan, bos, ini pocong Duloh. Kriterianya sama dengan mitos itu. Ada keris yang tertancap di tubuhnya," kata anak buahnya Sujoni. Sayangnya, Sujoni tidak percaya akan mitos itu. Lagi pula, ngapain pocong Duloh ada di atas kereta batu bara? Dia pun menyuruh anak buahnya untuk membuang Duloh ke semak-semak. Pocong itu pun dilempar dari atas kereta. "Kau pergi ke pertambangan, panggil semua penambang batu bara. Kasih tahu mereka kalau aku punya hadiah spesial malam ini," suruh Sujoni. Tak lama kemudian, para penambang ilegal berdatangan. Mereka semua berpakaian lusuh dan kotor. Wajah mereka sangat kelelahan karena bekerja seharian. Sekedar informasi, dulu semasa penjajahan Jepang, kawasan Lorong Agung memang menjadi lapak basah untuk menambang batu bara. Para tentara Jepang mengeksploitasi batu bara di kawasan itu demi memperkuat daerah kekuasaan Jepang dari serangan sekutu. Dan setelah Jepang kalah dalam Perang Asia Timur Raya,
Mereka pun pulang ke negaranya. Lalu, sisa-sisa lubang tambang di kawasan Lorong Agung masih menganga hingga sekarang. Lubang itu pun dimanfaatkan warga miskin untuk mengais rejeki. Beberapa kali penambangan ilegal itu sudah ditutup oleh pemerintah. Tapi ya mau bagaimana lagi, kemiskinan memaksa mereka untuk kembali ke lubang tambang. Untungnya pengawasan pemerintah terhadap tambang ilegal itu sangat longgar. Sehingga semakin banyak saja orang yang berdatangan ke kawasan Lorong Agung untuk mencari sisa-sisa batu bara. Mereka berkerumun mengelilingi bak kereta batu bara. Wajah mereka sumringah bahagia saat melihat tumpukan batu bara di atas bak itu. Sujoni berdiri di atas bak. Sementara anak buahnya sibuk mengikat tali tampar pada sela-sela lubang bak. Dengarkan aku, hari ini adalah hari keberuntungan kalian. Dengan tumpukan batu bara ini, kalian bisa beli makanan yang enak untuk keluarga, beli radio, bahkan beli TV, kata Sujoni dengan tegas. Para penambang miskin itu pun bersorak gembira. Tapi tentu saja Sujoni tidak memberi mereka secara gratis. Ia memanfaatkan para penambang untuk menurunkan batu bara dari atas bak. Dan hal pertama yang harus mereka lakukan adalah menjungkalkan bak kereta menggunakan tali tampar. Tali tersebut mereka tarik sekuat tenaga. Lalu akhirnya bak itu terjungkal. Batu bara pun tumpah ruah. Semua penambang bersorak bahagia. Kemudian mereka memasukkan batu bara ke dalam karung, lalu mengangkutnya ke tepi jalan yang tak jauh dari rel kereta. Di sana sudah ada 2 truk besar yang siap mengangkut batu bara. Setelah selesai, para penambang ilegal itu mendapatkan bagiannya masing-masing. Mereka semua sangat senang dengan pembagian itu. 2 hari kemudian, stasiun TV nasional menyiarkan berita tentang pembajakan kereta batu bara. Namun sayangnya, aparat kesulitan mencari siapa pelakunya. Sujoni dan para komplotannya memang cerdik, sehingga aparat kesulitan memecahkan kasus itu. Aparat pemerintah berkumpul di sekitar bak kereta yang terjungkal. Mereka memeriksa sekelilingnya. Namun sangat aneh, para aparat itu tidak menemukan pocong Duloh. Padahal jelas-jelas Duloh dilempar ke tengah semak belukar oleh komplotan Sujoni. Lantas, kemana pocong itu sekarang? Ternyata, tanpa diketahui oleh Sujoni, ada seorang penambang ilegal yang membawa jasad Duloh. Dia adalah Mahesa, seorang anak muda berumur 17 tahun. Dia adalah salah satu penambang ilegal di kawasan Lorong Agung. Sebenarnya, Mahesa tidak suka dengan pekerjaan itu. Tapi pamannya memaksa Mahesa untuk bekerja sebagai penambang ilegal. Jadi malam itu, setelah Mahesa selesai membantu komplotan Sujoni, dia tak sengaja melihat objek warna putih. Perlahan Mahesa mendekatinya sambil menyorotkan cahaya senter. Dan dia sangat terkejut saat melihat sosok Duloh yang terbaring di dalam semak-semak. Buru-buru Mahesa menimbun tubuh Duloh dengan semak belukar agar tidak diketahui oleh para penambang lain. Setelah semua batu bara dimasukkan ke dalam mobil truk, saat itulah Mahesa menghampiri kembali pocong Duloh. Mahesa memeriksa keadaan Duloh. Ada keris yang tertancap di perutnya. Wajah Duloh tampak seperti manusia pada umumnya, tidak membusuk ataupun mengering. Lalu Mahesa mendekatkan telinganya ke dada Duloh. Ia mendengar bunyi detak jantung. Itu petanda Duloh masih hidup. Mahesa terdiam sejenak. Tiba-tiba dia teringat tentang mitos pocong Duloh dari hutan Gantarawang. Jangan-jangan sosok yang ia temukan ini adalah pocong Duloh. Mahesa pun bangkit. Dia menyorotkan senternya ke segala arah untuk memastikan kalau tidak ada orang di sekelilingnya. Dia ingin membawa Duloh ke tempat yang aman. Akhirnya Mahesa menyimpan pocong itu di kawasan Lorong Agung. Di sana, para pekerja tambang membangun bilik-bilik sederhana untuk sekedar istirahat. Kebetulan ada bilik yang sudah lama sekali terbengkalai. Bilik itu berukuran kecil, hanya muat 2 orang dewasa saja. Atap bilik terbuat dari seng yang sudah bolong sana-sini. Maklum, bilik itu sudah lama sekali tidak digunakan oleh para penambang. Dengan susah payah, Mahesa berhasil menyeret Duloh ke kawasan Lorong Agung. Area pertambangan sudah sepi, para penambang itu sudah pulang ke rumahnya masing-masing. Mahesa memasukkan pocong itu ke dalam bilik. Lalu, sekujur tubuh Duloh ditutup dengan dedaunan agar tidak mudah ditemukan orang.
Tiba-tiba saja sabuk celana Mahesa yang terbuat dari tali rafia malah putus. Celananya langsung melorot. Mahesa bingung. Lalu ia menyingkirkan kembali dedaunan yang menimbun tubuh Duloh. Tanpa pikir panjang lagi, Mahesa malah melepas tali putih dari pinggangnya Duloh. Dan dia mengenakan tali itu sebagai sabuk celananya. Entah apa tujuan Mahesa menyimpan pocong Duloh. Dia bahkan tidak tahu kalau pocong itu sangat berbahaya. Mitos pocong Duloh yang selama ini ia dengar dari mulut ke mulut hanya menceritakan asal-usul pocong di Nusantara. Tapi dia tidak pernah mendengar tentang keganasan pocong Duloh yang sudah membunuh banyak orang. Ia pun pergi meninggalkan kawasan Lorong Agung. Mahesa tinggal bersama keluarga pamannya di distrik Wajo. Distrik itu merupakan kawasan kumuh dan mayoritas penduduknya adalah warga miskin. Walaupun begitu, distrik Wajo sudah mulai tersentuh oleh modernisasi. Ada pasar yang amat besar di sana. Juga gedung-gedung berarsitektur Eropa. Gedung itu memang peninggalan Belanda yang sekarang difungsikan menjadi ruko oleh para pedagang Tionghoa. Ironinya, walaupun ada pusat ekonomi di distrik Wajo, tapi penduduk asli di sana tidak sejahtera. Yang punya ruko di pasar itu kebanyakan orang-orang Tionghoa. Tentu target konsumennya bukan penduduk distrik Wajo, melainkan orang-orang yang melintasi distrik itu. Perlu diketahui, distrik Wajo memang menjadi perlintasan bagi dua kota besar. Tak sedikit orang yang mampir di distrik Wajo untuk sekedar membeli perhiasan emas, perabotan rumah, atau peralatan lain. Mereka senang sekali berbelanja di distrik itu karena terkenal dengan harganya yang murah. Seperti itulah yang terjadi di distrik Wajo. Orang-orang dari luar memanfaatkan lokasinya yang strategis untuk berbisnis, sementara penduduk aslinya tetap miskin. Mereka tinggal di rumah-rumah kecil dan kumuh. Kebanyakan penduduknya berprofesi sebagai penambang ilegal di kawasan Lorong Agung, termasuk Mahesa dan pamannya. Sudah lama sekali mereka menjadi penambang ilegal di kawasan itu. Malam semakin larut saat Mahesa tiba di rumah pamannya. Perlahan dan dengan ragu-ragu, ia mengetuk pintu rumah. Tak ada yang membukakan pintu. Mungkin saja mereka sudah tidur dengan pulas. "Paman? Paman Galih? Aku pulang, Paman," ucap Mahesa. Tampak lampu ruangannya menyala. Dari bilik jendela terlihatlah seorang lelaki kurus dan tinggi berjalan menghampiri pintu. "Dari mana saja kau?" tanya Paman Galih. "Tadi aku ada urusan di rumah teman," ucap Mahesa sambil tertunduk. Paman Galih menggelengkan kepala. Tak lama kemudian muncul wanita bertubuh gendut dari dalam kamar. Itu adalah Bik Mirah. Dia mendekati Mahesa sambil mengucek kedua matanya. "Malam ini kau tidur di luar," kata Bik Mirah. Dia memang sangat kejam pada Mahesa. Oh iya, bukan hanya Bimirah saja yang kejam, tapi semua orang di rumah itu sangat kejam pada Mahesa, termasuk Paman Galih. Tanpa bisa ditawar lagi, Paman Galih menutup pintu rumah. Mahesa bingung mau tidur di mana. Soalnya rumah Paman Galih tidak ada berandanya. Ubin beranda itu sudah hancur dan hanya menyisakan kepingan semen dan pasir. Mahesa duduk di depan pintu sambil memeluk dengkul. Tak lama kemudian, Paman Galih melemparkan sebuah rebus ubi dari jendela. "Hanya itu makanan untukmu malam ini. Lain kali jangan telat pulang," ucap Paman Galih. Lampu rumah pun kembali dipadamkan. Karena sangat lapar, Mahesa pun memakan ubi rebus itu. Lalu ia tidur di atas pasir. Perlakuan seperti ini sudah biasa dialami Mahesa. Sejak kecil, Mahesa memang dibesarkan oleh Paman Galih. Ia bahkan tidak pernah melihat orang tua kandungnya sendiri. Kata Paman Galih, kedua orang tua Mahesa meninggal saat ia masih bayi. Malam itu, Mahesa sangat kesal dan tiba-tiba saja hal buruk terlintas dalam benaknya. Ia ingin salah satu dari keluarga Paman Galih celaka. Dan tak lama kemudian terdengarlah jeritan Bimirah dari dalam kamarnya. Mahesa kaget. Dia langsung berdiri. Lampu rumah seketika menyala. Lalu dari celah hordeng Mahesa melihat Bimirah keluar dari kamarnya. Wajahnya merah sekali. Dia berteriak tak karuan. "Gate! Gate!" teriak Bimirah sambil membenturkan kepalanya sendiri ke dinding. Kepalanya itu mulai terluka. Darah mengucur membasahi wajahnya. Paman Galih panik. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi pada istrinya itu.
Sementara kedua anaknya juga ketakutan melihat tingkah ibu mereka yang aneh. Bimirah lari ke dapur. Dia mengambil sebuah pisau, lalu menusukkan pisau itu tepat di bahunya berkali-kali. Dengan cepat, Paman Gali menahan pisau tersebut. Lengan kanannya sempat teriris saat merebut pisau dari tangan istrinya. "Mahesa, tolong!" teriak Paman Gali. Salah satu dari anak Paman Gali membukakan pintu. Mahesa pun masuk ke dalam rumah lalu menghampiri Bimirah. Wajah dan bahu Bimirah berlumur darah. Dia menatap Mahesa lalu berteriak mengucapkan kata getih berkali-kali. Setelah itu, Bimirah menjilati darah yang menetes di lantai. Dia seperti orang yang sangat kehausan. Mahesa bingung apa yang harus dilakukannya. Bimirah pun berdiri. Dia kembali membenturkan kepalanya sendiri ke dinding dengan sangat keras. Kulit jidatnya mengelupas. Darah menempel di dinding. Paman Gali mencoba untuk menahan istrinya hingga tak lama kemudian Bimirah pun jatuh pingsan. Semua orang yang ada di rumah itu terdiam. Mereka melongo dan masih bingung dengan apa yang terjadi barusan. Keesokan harinya, Bimirah terbaring di atas tempat tidur. Dia hanya diobati dengan obat-obatan seadanya. Ternyata Bimirah masih bertahan hidup. "Kau ngapain masih di sini? Sana kerja!" bentak Paman Gali. Dia sangat bengis pada Mahesa. "Aku lapar, Paman," kata Mahesa. Dari kemarin malam, dia memang hanya makan ubi rebus saja. Bukannya kasihan, Paman Gali malah menampar pipi Mahesa dengan sangat keras. "Kerja dulu sana, baru makan," bentak Paman Gali. Sambil menahan lapar, Gali pun pergi dari rumah. Tangannya masih memegangi pipi yang terasa sakit. Sementara itu, hari ini Paman Gali libur kerja. Dia mau merawat istrinya yang sedang terbaring sakit. Sesampainya di lorong agung, Mahesa tidak langsung masuk ke lubang tambang. Dia malah menghampiri bilik Duloh untuk memeriksa pocong itu. Dan betapa terkejutnya Mahesa saat tahu kalau pocong Duloh menghilang entah kemana. Dia lari sempoyongan menghampiri setiap pekerja tambang dan menanyakan siapa yang telah masuk ke bilik rombeng itu. "Kau menanyakan pocong Duloh kah?" tanya salah satu pekerja tambang. Mahesa pun kaget. Ternyata mereka sudah tahu mengenai keberadaan pocong Duloh. "Iya, di mana pocong itu?" tanya Mahesa. "Pocong itu sudah dibawa ke distrik untuk dipamerkan." "Apa?" Mahesa kaget mendengar jawaban si pekerja tambang. Buru-buru ia lari menuju distrik. Sementara itu, jauh dari distrik Wajo, Geni duduk di atas kursi kayu sambil menonton TV hitam putih. Kala itu hanya ada satu stasiun televisi dan sedang menyiarkan berbagai macam berita program pemerintah. Tiba-tiba saja muncullah berita tentang distrik Wajo. Headline berita itu bertuliskan, "Mitos pocong Duloh kini terbukti." Geni sangat kaget. Ia melihat pocong Duloh diikat pada sebuah tiang yang berada di tengah-tengah perlintasan distrik Wajo. Ratusan orang berkerumun di sana. Mereka penasaran akan wujud asli pocong Duloh yang selama ini mitosnya hanya mereka dengar dari mulut ke mulut. "Ayah!" teriak Geni. Raka saat itu sedang membelah kayu bakar menggunakan kampak di belakang rumahnya. Dia kaget saat mendengar suara putrinya. Buru-buru Raka menghampiri Geni. "Ada apa, Nak?" tanya Raka. "Lihat, Ayah," kata Geni sambil menunjuk layar TV hitam putih. Saat Raka menyaksikan berita itu, tak terasa ia menjatuhkan kampaknya. Raka pun perlahan mendekat ke arah TV. Ia mengerutkan keningnya seolah tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. "Celaka," gumam Raka. Bersambung.